Itu dari sisi sebelah kanan saya, dia berbicara, kalian ngapain lagi di sini? Akhirnya saya coba beraniin diri sama teman saya untuk noleh itu ke atas. Ternyata tingginya dia itu sepohon pinus itu. Waduh, berapa meter itu? Makanya waktu pada saat kita noleh dan udah ngeliatin mukanya, kita buru-buru cabut udah. Dia nggak sadar kalau di depannya itu ada makhluk yang memang udah hampir mau cekek. Cewek cowok? Lebih tepatnya genderuwo bener. Lebih tepatnya kayak ratu gitu, lebih tepatnya kayak ratu. Ada di sisi kanan air terjun. Emang anak kecil itu suka ngegandeng orang. Jadi selalu anak kecil tuh pengen minta kita untuk ngajakin main dia di sungai. Itu pun kalau posisinya waktu itu tidak ditolong sama Bang Heru, palanya udah kena beton. Suka. Terus sosok perempuan, pakaiannya putih. Kebaya? Nggak kebaya. Jadi pakai gaun, banyak kan dominan gaun putih di sana. Oke. Gitu kan. Terus pada saat saya tahu makhluk itu nempel, itu pun ketika saya ketemu sama bapak saya. Bapak ngomong gimana? Kamu di sini nggak sendirian, kayak gitu. Kaget dong kamu? Iyalah bun, karena kan saya nggak tahu ya, maksudnya nggak bisa tahu juga dia nempel apa gimana, gitu kan. Kamu ngerasainnya apa? Hah? Kamu ngerasainnya apa? Berat ditunda, kayak digendong gitu bun. Jadi pada saat kelar ke pendidikan saya tuh ngerasa kayak digendong terus-terusan, jadi gampang capek. Terus kadang pala kayak diteken di sini gitu kan. Oke, terus? Nah terus bapak ngomong, kamu nggak sendirian di sini. Emang ada siapa pak? Ini kamu dari mana kemarin? Ditanya saya kan sama bapak saya. Dari pendidikan. Di mana? Bogor. Udah akhirnya dicoba netralisir sama bapak. Bapak bisa ya? Ya karena kan bapak masih punya keturunan. Dari mana? Dari Jawa Barat. Purwokerto. Bapak saya orang Purwokerto. Oh, Purwokerto. Jadi bapak masih keturunan kerajaan Mangkubumi. Oke. Gitu. Jadi apa namanya? Bapak bisa lah hal-hal kayak gitu kan. Akhirnya ternyata bapak saya ngasih tahu setelah saya ditempel sama sosok tersebut. Bapak saya ngasih tahu ke saya, ternyata dia atau leluhur saya sudah ada yang ngejaga saya katanya gitu. Pantes. Makanya nggak pernah yang sampai kesurupan tuh, nggak pernah bun saya. Kadang gini, orang awam ya nggak tahu beda kesurupan sama interaksi. Bedanya gimana? Jadi kalau kesurupan itu sampai pingsan, kamu nggak sadarkan diri, lupa. Tapi kalau interaksi, dia bisa mengontrol si makhluk ini masuknya berapa persen, dia bisa masukin dan bisa ngeluarin. Nah, ini yang perlu kita ketahuin gitu ya, bahwa kalau kamu ngelihat yang kapasitasnya sampai pingsan atau gimana, itu kesurupan namanya. Karena kalau orang bisa kayak kamu deh, kamu kan bisa, kamu ngerasa kamu bisa ngontrol kan. Nah kalau orang bisa, kamu sebenarnya bisa masukin. Saya nggak tahu caranya. Itu proses memang, itu proses semuanya. Nah kamu bisa masukin karena kamu bisa ngontrol itu gitu loh. Cuman kalau kamu kayak teman kamu tadi pingsan lah, sampai mau kena tebing lah, itu kesurupan. Nah kalau interaksi itu in out bisa. Tetap makhluk itu masuk, cuman nggak full dikontrol. Karena gini, ini kan punya kita tubuh. Iya. Ini rumah Tuhan juga kan.
kita dong yang ngizinin. Iya. Kamu masuk ya kita ngizinin, kamu mau seberapa persen, kamu mau kita, masa kita ya dia datang masuknya terus ya sampai kayak ngerampok dong. Iya, ngerampok tubuh benar, kita kan. benar. Nah itu bedanya. Kayak omongan kamu tadi, aku tadi membenarkan omongan kamu, tapi kamu bilang apa tadi? Bahwa saya apa tadi yang terakhir itu yang bisa, kamu bisa istilahnya intinya seperti kata bapak, netralisir, ya itu. Karena berarti kamu sebenarnya bisa interaksi. Coba tanya bapak kalau nggak percaya. Iya, cuma saya nggak pernah tahu apa yang ada di tubuh saya itu apa. Ya pasti leluhur. Nah, ini omongan saya coba dibawa ke bapak. Pernah nggak kamu ngeliat bapak kamu kesurupan? Enggak. Interaksi? Iya. Itu. Jadi kalau interaksi itu udah levelnya udah lebih tinggi. Ya makanya sih, maksudnya pada saat pendidikan bener-bener itu yang jadinya apa, selama saya pendidikan interaksi yang paling banyak selama saya pendidikan. Iya. Jadi diomongin sana, diomongin sini gitu. Itu interaksi. Jadi kamu nggak perlu pluprak, pingsan, kayak orang mabuk gitu. Iya. Nggak perlu kamu diem gini, denger, terus kamu ngomong, itu interaksi. Biasanya yang orang-orang tipe-tipe gitu didampingin leluhur. Tanya bapak kamu, bener nggak omongan saya? Iya sih, kalau dari cerita bapak selama ngobrol sama saya sih ya ada leluhur yang ngejaga. Cuma nggak, jadi sayanya sendiri sebenarnya nggak mau yang sampai apa-apa bisa ngelihat ini, bisa ngelihat itu sebenarnya, Bun. Nggak bisa. Jadi kayak jadi sengsara gitu kalau mau dibilang kan. Dikit-dikit ketemu ini, dikit-dikit ketemu ini, interaksi kayak gitu-gitu. Itu kan gift. Tuhan, saya selalu percaya Tuhan mengasihkan sesuatu pada umatnya nggak pernah salah. Pasti ada tujuan. Iya sih, benar. Ya mungkin kamu kan jadi di Mapala seperti itu ya kan. Bener. Di kehidupan alam, kalau kamu nggak ada, gimana kamu mau ngituin anak-anak yang junior? Benar. Ya kan. Makanya, waduh, jadi di tempat itu tuh jadi pembelajaran baru sih buat saya untuk hal-hal kayak gitu, netralisirnya gimana, karena itu spontan, Bun. Saya nggak tahu saya bisa begitu, cuma ya saya sih baca sebisanya saya aja gitu kan, sebisanya saya, alhamdulillah bisa ngebantu sedikit gitu kan. Cuma jadi kadang suka kebawa ke mimpi ketika yang ada di tempat dateng kayak gitu-gitu, gitu kan. Mereka interaksi, bahwasanya kadang ada yang minta saya untuk datang lagi ke sana, gitu, untuk datang lagi ke sana. Cuma kadang ada juga yang sampai bikin saya jadi sakit. Nah, biasanya kamu ngelawan kalau begitu. Saya nggak tahu itu gimana respondennya. Cuma ketika ada yang interaksi kayak gitu, tiba-tiba badan pasti sakit aja. Ada interaksi badan kamu sakit. Oke. Itu nanti aku jelasin setelah kita selesai podcast. Nah, tadi bapak kamu berarti ngeliat dong sosok itu. Nah, terus yang terjadi kamu apa tuh? Cuma dipegang aja sih sama bapak. Dipegang, dia ngajakin ngobrol secara batin ya. Jadi kayak dia diam, cuma kayak saya lihat dia kayak ngobrol bapak saya. Terus dikeluarin lah sama bapak, dilepas. Terus bapak cerita gimana? Jadi bapak cerita gini, makhluk ini tuh seneng sama kamu, dia bilang. Dia pengen ada di tubuh kamu. Makanya agak lama dilepas sama bapak pada saat itu. Ada sejam 2 jam. Oh, lama tuh. Dipegang sama bapak tuh lama, sejam 2 jam. Terus bapak ngejelasin, lain kali kalau masuk ke area yang memang jarang kamu kunjungin, dia bilang gitu, coba lebih ke minta perizinan dulu sama lingkungan di situ sebelum acara kegiatan dimulai, kata dia gitu. Saya bilang, saya nggak tahu pak caranya, saya tahu cuma bakar rokok doang, saya bilang gitu kan. Ya itu yang jadi fatal. Kadang orang bakar rokok tapi sebenarnya itu ada bacaannya lagi, kata dia. Kata bapak, saya nggak tahu itu bacanya apa.
Jadi harus ada ucapan lagi, kata-katanya lagi berarti ya. Oke. Nah terus setelah itu? Nah setelah itu Bapak mintalah sama yang luhur untuk ngejaga saya terus-terusan, kayak gitu-gitu sih. Karena resiko kamu kan begitu di depan alam ya. Iya, jangan gitu pun setiap kehidupan pribadi pun pasti yang kayak gitu-gituan banyak yang nyamperin. Maksudnya? Saya ngebahas sedikit ya, maksudnya di luar yang tadi. Nggak apa-apa. Belum lama saya kejadian, yang dimana di lingkungan saya di rumah lagi ada pemilihan nih ceritanya Bunda, pemilihan desa atau RT. Tiba-tiba saya punya feeling ke salah satu warga yang paling dekat sama saya. Saya pengen ketemu dia. Akhirnya pas saya datang, ternyata posisi si teman saya ini udah nggak bisa dibuat, kayak dicekik. Jadi nggak bisa dibikin suaranya. Jadi nggak dikeluarin suaranya. Ditahan ya. Akhirnya ada salah satu juga tetangga saya yang memang bisa. Akhirnya ditolongin tuh dari maghrib. Karena memang kita mau ada pemilihan, saya ikutin dulu pemilihan. Nah tiba-tiba teman saya ini nyamperin ke lokasi. Dia teriak lah, ngerasa nggak puas dengan apa yang ada di diskusi itu. Akhirnya dia pulang. Setelah kita diskusi di lingkungan, kita orang dipanggil sama ibunya yang ada di situ. Ternyata kejadian lagi, si teman saya ini kesurupan, ya kan? Udah kesurupan, nggak bisa dibuat, nggak bisa kayak dicekik, nggak bisa ngomong. Pas ya, ngomong. Dan itu sebelum saya nyamperin dia, saya udah muntah. Oke. Jadi masih jarak radius 10 meter, 15 meter, belum nyampe rumahnya saya udah muntah. Udah terasa ya? Udah terasa enek gitu kan. Akhirnya setiap saya coba pegang teman saya, ternyata nempel. Kita juga nggak bisa dibikin nggak ada suaranya. Jadi kayak gatel di sini. Jadi kamu kena energinya? Iya. Jadi setiap kita tempel tangan kita ke dia, tuh pasti selalu sini. Jadi tenggorokan tuh sakit. Kena energinya. Akhirnya pada saat udah sama beberapa orang ditanganin, ternyata ada bola api turun di dalam rumah. Banaspati dong pakai dia. Jadi setelah saya tahu, ternyata ada kiriman-kiriman dari permainan-permainan lawan. Permainan-permainan lawan untuk ngejatuhin lawan. Oke. Itu saya kaget Bun, karena saya nggak pernah alami itu sebelumnya. Jatuh api di lokasi. Saya percaya itu, karena saya dulu pernah kayak gitu. Akhirnya setelah itu udah semua kelar, kita istirahat Bun deket rumahnya dia untuk jaga, ya kan. Jam 12 malam saya ditelepon sama ibunya lagi. Itu Taufik jalan keluar rumah. Saya kira ke depan rumah Bun. Ternyata jalan sendirian tanpa dia sadar ke bundaran di depan. Astagfirullahaladzim. Dia nggak sadar. Jauh kan itu? Iya, dia nggak sadar. Saya kejar, ya kan. Saya kejar sampai di mana dia lari kan. Udah mau nyampe bundaran, karena saya takut warga makin banyak yang keluar, saya panggil. Taufik pulang, pingsan dari situ. Ya Allah, kejam banget ya. Itu dia ngerasa nggak bisa ngomong. Kalau kurang lebih itu jadi 4 hari Bun. Wih, lama dong. Itu 4 hari Bun. Sampai saya ketemu dia tuh, itu jatuhnya udah di hari ketiga. Lawannya itu. Makanya setiap saya jalan kemana-mana, pasti ada kejadian-kejadian yang akhirnya jadi kadang suka nggak enak di hati saya, karena jadi dampaknya ke yang lain. Maksudnya? Kadang gini, ada setiap saya jalan, misalkan ada aura dari mereka nggak suka sama aura saya, bentroknya nempelnya ke orang.
pegang saya. Apa yang dirasain? Hangat. Terus agak nyetrum sedikit itu. Apa lagi? Terkontra nggak sama kamu? Enggak, Kamu terasa, saya juga terasa nyetrum soalnya. saya nyetrum. Saya juga terasa kok. Jari tengah saya. Iya. Ngopong aja, apa? Ah, Nggak apa-apa. Di shoot juga nggak masalah. Apapun itu. apa ya? Ngejelasinnya jadi bingung saya. Hmm? Ah, Apa yang kamu rasain, apa yang kamu lihat, ngomongin aja. jadi ibunda juga ada yang ngedampingin ternyata. Terus? Intinya aura saya sama aura bunda itu sinkron, nggak terlalu parah, Ya, nggak itu ya, nggak gesekan. nggak gesekan, Iya. nggak gesekan. Ini menyetrumnya makin kenceng sekarang, Iya. nyetrumnya makin kenceng, Geter ya, geter bun. Di tengah, pokoknya di jari tengah bunda Iya. ini berasa banget. iya kan? Iya. Itu kenapa ya kalau kayak gitu bun? Nggak apa-apa, biar kamu ngerasain, biar kamu makin tahu siapa kamu. Ayo. Agak enak sih jadinya. Hah? Agak enak. Siapa tahu ada yang jahatin saya, lagi jahatin saya. Enggak sih, Hmm? enggak. Kamu terasa nggak geter? Iya. Masih sampai sekarang. Geter loh ini. Masih. Saya juga enak. Enak saya nih juga. Juga enak. Enak, belum mulai agak susah napasnya. Oke. Ini malah yang dari luar bun, yang kayak coba pengen masuk ke ruangan. Di luar sana ada sosok perempuan mau coba masuk ke sini, cuma saya nggak tahu jelasnya, cuma dia di luar banget, nggak di sini. Tuh, nggak bisa. Nggak bisa, Tuh, dia nggak bisa masuk sini. bener. Bapak biar Topan makin kenal. Terus ada nggak kuat saya bun. Rasain, Ah, rasain getarannya. iya, dia sampai pusing kepala. Berarti ada. Jadi omongan bapak, kan biasanya anak sama orang tua itu suka nggak percaya. Iya. Kamu selama ini mungkin nggak percaya sama omongan bapak kamu. Minum. 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 Selawat aja. Selawat aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang dari luar ini ya pak ya, malah. Tadi ada yang soalnya pas kamu kesini tuh ada yang ini. Jadi Taufan itu emang makhluk-makhluk itu tuh apa? Suka demen sama dia. Nah, suka demen, suka seneng. Cuman kan nggak boleh. Iya. Jangan tuh. Nanti ngeganggu rumah tangga. Iya ya. Benar. Oh gitu bun, efeknya.
Cuma saya pernah sekali muntah darah gara-gara hal kayak gini. Kenapa itu? Ya itu apa? Mencoba, intinya sih nggak coba bantu temen. Terus? Cuma saya yang jadi muntah darah. Jadi nahan supaya mereka nggak masuk lebih banyak ke ruangan. Itu kadang kalau saya udah nggak kuat muntah pasti. Sekarang yang rasain gimana? Tadi agak enak, sekarang udah mendingan. Pokoknya setelah lepas dari bunda udah mulai tuh pas enak ke muntah gitu. Mau muntah, cuma udah mulai enak kan sekarang. Cuma pusingnya masih. Apa tadi ngomong apa? Hah? Minum. Nih. Oh iya. Udah gak enakan ya? Udah. Enggak, soalnya kan banyak anak itu nggak percaya apa omongan orang tua. Jadi perlu pembuktian keluar. Perlu terus pembuktian sampai di akhir percaya, oh ya bener nih ya kata orang tua saya gitu kan. Nah, memang Tovan emang ada yang ituin, dampingin. Cuman tadi pas kesini tuh ada yang nempel gitu, kayak suka lah intinya gitu. Bener itu, karena kamu tuh didemenin. Masa didemenin gitu. Ada orang-orang kayak begitu, nggak cewek nggak cowok. Tapi kadang suka. Termasuk saya. Tapi kadang suka nggak ini Bun. Suka saya nggak ngerti. Maksudnya nggak merhatiin dia ada ngikut. Tahu-tahu nempel aja. Ya iya kan suka intinya. Tadi pas saya dekat sama kamu tuh ada yang masuk, saya tercetahan. Mau tahu masuknya sosok apa? Kalau saya terusin. Mau. Satu. Kakek. Mau. Oh, mau. Kedua, sosok ratu. Tadi kamu getar kan? Iya. Jadi ini Tovan saksi ya, biar interaksi selama ini kan saya juga, ini kan pertama kali saya ketemu Tovan, nggak ada settingan nih Tovan ya, nggak ada settingan kita kan, karena saya tahu Tovan juga saya merasakan ada gitu kan, dan biar juga Tovan kenalan sama saya, jadi sama-sama udah tahu berkenalan dengan versi kita ya. Iya. Bukan penjabaran, oh saya ini, saya itu, Tovan juga saya ini, saya itu. Tapi saya baru pertama kali ngelakuin hal kayak gini Bun. Kenapa? Baru pertama kali ngelakuin hal kayak gini, maksudnya berinteraksi kayak gitu. Baru pertama kali? Baru pertama kali. Karena sebelumnya nggak pernah. Gimana rasanya? Bukannya langsung speechless. Nggak bisa diomongin Bun. Tapi tadi itu saya berdoanya segala yang baik akan bersama Tovan terus. Amin. Ya, segala yang tidak baik tadi dibersihin. Kan mau merit kan? Iya. Nah, iya gitu. Anggap aja hadiah. Jadi segala yang baik biarkan sama Tovan, tapi segala hal yang misalnya ada yang mau jadi nggak enak di Tovan ya. Tapi kenapa ya Bun? Maksudnya setiap saya ketemu orang, pasti orang itu selalu ngomong, ini bandel banget sih yang ikut lu. Ada aja yang nempel. Iya, karena kamu tuh kayak apa ya, kayak pintu gitu kebuka. Nah itu perlu ada di pagerin, yang kuncinya itu yang megang kamu. Jadi kamu yang ngizinin siapa yang bisa, siapa yang enggak, siapa yang bisa, siapa yang enggak gitu. Jadi kamu yang ngontrol. Harus kamu yang ngontrol. Karena kita orang interaksi, bukan orang kesurupan. Wah, mulai muter nih. Salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang bandel nanti bisa netral. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus siapa tahu juga ada yang mau jahatin saya kan, Topan, energi Topan. Ini jadi konteksnya beda ya. Bukan cerita gunung. Berarti ada. Loh, kadang-kadang saya suka begitu kalau saya lagi podcast ya. Ya udah, emang saatnya begitu ya begitu. Minum Topan. Minum. Bismillah. Minum. Permen bunda mana ya? Ambilin dong. Permen.
hendaknya mulai terus-terusan. Berdoa dalam hati kamu. Bila ada hal yang tidak baik, mohon Allah ditarik. Bila ada yang bagus, Allah jaga itu. Berdoa sama Allah, minta. Tapi perempuan di luar nungguin di luar. Karena dia suka. Di ujung sana kan? Iya. Iya. Apalagi, Pan? Putih ya sosoknya. Iya. Benar. Dia paling bandel, Pan. Waktu itu Mongol itu sampai ditarik ininya. Leher. Mutiaranya. Blah, hancur semua. Di luar rumah kan? Iya, di luar Jujung rumah. mana kan? Di Jujung. Iya. Benar. Pohon itu. Dia terus tuh yang mau coba pengen narik. Saya keluar malah. Mau ngapain? Nggak ngerti. Ben ya? Nggak tahu. Cuma saya diminta ke sana gitu, Bu. Mau ke sana? Ah, jangan, Bu. Resiko. Nggak usah ya. Jangan. Dia siapa? Iya, jangan. Makan permen. Ini agak beda ya. Oh, jadi ini nih. Loh, sampai dengar yang tahu kan Topan bisa kan? Topan tuh bisa loh. Masih benar. Jangan digigit keras. Itu permen minyak kayu putih. Oh. Iya, kayak minyak kayu putih, Bu. Buat tenggorokan enak. Tapi sekeliling sini banyak, Bu. Iya. Di luar. Cuma mereka nggak bisa masuk. Kenapa nggak bisa masuk? Kayak kalang pagar. Gitu. Jadi udah dikelilingin pagar tuh udah dikelilingin di sini. Ada yang jaga? Ada. Terus? Intinya yang ngejaga di sini jauh di atas mereka. Makanya mereka nggak bisa masuk. Terus? Ceritain aja. Ada 3 sampai 4 di luar. Yang jaga? Yang jaga apa mau masuk? Enggak, yang jaga. Oh, yang jaga. Sosoknya seperti apa? Lebih ke prajurit ya, Bun. Bener dia. Ketok. Mereka diri ke tempat. Terus? Ada di pintu sana sama pintu sini. Bener nggak sih, Bun? Bener. Saya sengaja biar saya kan open orangnya. Topan mau lihat apa di saya silakan. Nggak saya tutupin apa aja. Ceritain aja ke kamera. Itu aja sih. Kesaksian. Bener. Jadi ada setiap ada orang datang ke sini memang dia dikasih kelebihan sama Allah, dia melihat prajurit yang jaga. Kenapa harus prajurit? Makanya prajurit kan kayak kerajaan kan? Iya. Ada apa lagi kamu lihat? Ada sosok apa? Kamu lihat mau nggak? Ada. Benar. Dia lebih seneng mandi kolam. Mau nggak seneng berenang? Jadi kan cerita tentang dia Topan tuh bisa berinteraksi. Saya di sini nyaksiin benar. Jadi ketika Topan cerita jadi timbul saya mau kenalan nih, bukan sama Topannya. Jadi Topan juga akhirnya saya kenal saya kan. Lucu dia. Aduh. Ini udah momentumnya beda, Feb. Jadi interaksi dia. Bisa. Nggak apa-apa, jadi makin asah aja sekalian. Mau bisa kok kamu? Kayaknya udah nggak ngep. udah ngep. Enggak lah, bisa ya, bisa. Bus. Apalagi dilihat? Kalau di Bunda? Kalau saya?
nggak tahu ini benar nggak, cuma kayak ada sosok kayak putri pakai mahkota. Cuma saya nggak tahu itu yang jaga bunda atau bukan. Cuma yang jelas prajurit-prajurit yang di depan itu adalah kalau mau dibilang ajudan-ajudan mereka yang memang dijaga untuk lingkungan di sini, di rumah bunda. Ajudan putri itu. Nggak tahu itu benar apa enggak ya, cuma itu yang saya lihat. Tapi yang di sana minta terus, Bu. Ya. Nggak boleh. Lihat putrinya di mana? Samping bunda. Tahu bener nggak, Bu? Kalau tiba-tiba ngeliat di wajah bunda, kasih tahu ya. Cantik ya. Bersih bang rumahnya. Dia nyapa Tovan loh. Nyapa Tovan. Dia tadi ngucapin sampurasu. Itu dari Pajajaran. Dari selatan. Pesan. Tapi baik kok. Baik banget. Baik banget. Lihat ya, Feb. Hah? Apa? Dari Tasik. Oh, pantas kamu ada Tasiknya. Iya. Mama dari Tasik, bapak dari Purwokerto. Ada Tasiknya. Pantesan ini mau interaksi yang ini nih. Karena keluarga besar Mama Adi Wirya. Jadi kakek itu tombak itu kemana-mana tuh. Yang kakek dulu almarhum punya itu tombaknya kemana-mana. Terakhir ada di adiknya Mama. Pantesan dia datang mau kamu. Tovan mau tahu siapa Tovan dalamnya? Boleh, Bun? Dia ini dalamnya ini dulu anak dari Pajajaran dari Jawa Barat yang hilang. Yang hilang lagi dicari, ada di kamu. Kalau kamu nggak percaya, tanya sama keluarga mama kamu, sama yang bisa. Ada Mama sekarang yang bisa. Tanya benar kamu dengan saya. Sukma kamu adalah pangeran Pajajaran, salah satu itunya yang hilang, yang dicari. Makanya tadi datang maung di saya. Tambah lagi dia yang datang. Ratu ini dari selatan. Iya. Makanya kamu lihatnya baik kan? Iya. Iya, karena dalam kamu yang itu pangeran itu. Di luar ekspektasi ini mau podcast jadi begini. Tapi nggak tahu pun tadi, soalnya itu yang jadi ngeganggu saya dari tadi buat cerita akhirnya. Karena pertama yang pertama tuh yang dari sana duluan akhirnya yang akhirnya coba ganggu saya cerita. Terus akhirnya nggak lama
yang setelah dari pegang tangan bunda itu? Apa jadi kebuka semua nanti. Kamu kan, Jadi mistis beneran kita di sini. Udah nggak ada setting sama sekali kan, Nggak jadi kamu ada. ngerasain kan, mungkin kamu dalam hati kamu bertanya-tanya siapa sih saya tuh siapa, ngaku. Iya. Kadang saya juga suka nanya. Dan kamu nanya dalam hati kamu, Iya. saya siapa sih, Feni itu siapa sih, Bunda Feni itu siapa sih, Mm-mm. gitu. Sosoknya gimana sih, ada di hati kamu pertanyaan seperti Iya, itu, ada. ya kan? Ada. Ya kan, dijawab, dikasih jawabannya. Udah kenal kan sekarang? Iya. Iya. Tapi langsung kebuka lo auranya, Pep. Langsung kebuka lo, Pep, auranya, Pep. Tadi pegang tangan bunda tuh, dia nyetrum, bunda nyetrum. Geter, duduk Iya. di situ, Pep, tadi, Pep. Kenceng banget. Kenceng banget duduk, kayak ini kayak gerak kayak duduk. Iya. Gitu. Tiba-tiba bunda bilang, pegang tangan saya. Ya abis nanya-nanya dalam hati. Ya udah, bunda kasih tahu. Nggak tahu, kadang suka gitu. Cuma sebenarnya saya tuh pada saat bunda DM saya pertama kali di Instagram, saya udah penasaran sebenarnya bunda. Oke. Saya udah penasaran karena nggak tahu, kayaknya auranya narik ke sini terus pada saat di sana. Makanya kan waktu pada saat kemarin di kontak sama Mas Heru? Mas Bang Heru, saya nggak bisa kesini tuh kayak agak nyesel gitu. Oh ya Allah. Rasa kayak gitu. Oh gitu. Ya. Makanya pada saat tadi siang di kontak, udahlah, saya harus kesini, memang harus kesini gitu. Iya, dalamnya asik. Pangeran. Dalam aku pangeran. Tapi kadang orang rumah, ada salah satu nenek ibu nenek-nenek lah, temennya ibu yang ada di rumah tuh, dia ngeliat ada 2 sosok katanya ibu. Nggak masalah. Kan Sukma bisa 1, 2. Berubah tapi ya kalau orang lihat berubah Iya, ya. nggak masalah. Sukma kan ada 2 dan wajahnya beda, dua-duanya beda. Ruh 1. Bisa berapa? 2 bisa. PR tanya sama adiknya mama. Sukma itu apa? Wow. Amazing malam ini. Ya, habis daripada bertanya-tanya mulu kan, Feby siapa sih ya udah dikenalin aja. Tapi memang ketika saya mau tadi interaksi, tapi kalau nggak semua yang podcast sama saya bisa, saya begitu, nggak semuanya. Kenapa? Iya tergantung mereka ini. Ada yang perlu disampaikan kan dengan orang yang podcast saya. Kalau dalamnya itu adalah leluhur, otomatis ini dalam diri saya juga leluhur akan menghormatin, nyapa. Assalamualaikum, kayak sampurasun gitu, nyapa. Apalagi kalau dalamnya pangeran atau dalam siapa, dia akan nyapa batin. Nah ini nih nanya nih, dalam hatinya nih dari tadi nanya mulu. Iya, dari tadi pas cerita juga jadi banyak yang kok jadi yang di sini yang makin marapet gitu kan, pengen interaksi gitu kan. Iya. Jadi yang tadinya saya mau coba interaksi sama yang ada di sana, jadi interaksi yang ada di sini jadinya. Iya, nggak boleh karena bukan maaf ya, bahasanya mungkin secara manusia bukan level kamu. Nggak mau. Udah aja yang bagus-bagus di sini. Iya. Iya, bagus, tapi dia benar semua yang lihat ya. Sosok ratunya, sosok penjaganya, yang jaga dia. Dan itu rata-rata yang bisa melihat ngomongnya seperti itu. Malah kadang-kadang ada yang mereka lihat ada naga. Ada yang lihat juga kayak gitu. Di kolam renang itu ada yang lihat apa, kayak tempat musik ya, VP. Ada juga yang lihat. Sebelah mana? Situ dekat kolam renang, dekat seberangnya saung. Suka ada yang lihat di situ, pada pakai itu kayak main musik. Gitu. Makanan udah enakan sih. Dah. Udah.
Udah netral ya. Iya. Cukup dikasih permen kan mas saya. Iya. Iya. Makin bingung lagi dia kan. Iya. Oke deh kalau kayak gitu nanti saya ngobrol sama Taufan lagi. Berarti Taufan harus sering-sering main kesini, kita silaturahmi Boleh, ya. boleh. Walaupun nggak podcast, untuk main-main aja kesini, ajak Mas Heru atau gimana. Ya ada Feby kan, ada Rizal, ada Reza. Nggak masalah kan, dekat kan. Iya, deket Bogor kok, sini, deket, main deket, mampir deket. kesini ya. Deket. Siap Bunda. Karena nih dia masih bertanya-tanya di pikirannya Taufan masih bertanya-tanya tapi nggak apa-apa lah, karena harus menstabilkan antara dirinya sebagai manusia dan di sisi lain itu dia harus mensinkronnya tuh ya memang lagi disinkronin gitu. Udah Pan yang nanya-nanya mulu. Iya. Oke, sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Kalau saya dan Taufan ada salah kata, salah ucap atau salah sikap, kita mohon maaf karena saya dan Taufan hanya manusia biasa. Bila tadi ada interaksi itu di luar skenario, tidak ada settingan sama sekali. Bila memang adanya interaksi ya memang kejadian saat itu memang harus terjadi ya. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.